Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Rahmayani, yang kedua ada Vio Cindy Aprilia, yang ketiga ada Hafiz Mary Novel Bambang, yang keempat ada Nadia Resturistanti, dan yang terakhir ada saya sendiri, Sulung Fitralita Larasati. Materi pertama yang akan kami jelaskan adalah tentang jejak peradaban Islam dalam dunia modern. Peradaban berasal dari serapan bahasa Arab, al-adab yang secara umum dimaknai sebagai seluruh aktivitas yang bersumber dari perilaku yang terpuji. Dalam bahasa Indonesia, peradaban diartikan sebagai kemajuan lahir dan batin yang meliputi kecerdasan dan kebudayaan. Efat Al-Sarqawi membedakan antara kebudayaan dan peradaban. Menurutnya, kebudayaan merupakan bentuk semangat mendalam dari suatu masyarakat, sedangkan peradaban berkaitan dengan wujud dari perkembangan mekanis dan teknologi. Secara sederhana, kebudayaan itu terefleksi dalam bentuk seni, adat, dan masih banyak lagi, sedangkan peradaban itu lebih ke politik, ekonomi, dan juga teknologi masyarakat. Materi yang kedua adalah tentang faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran Islam. Sebab-sebab kemajuan umat Islam menurut Badri, kemajuan Islam terbagi menjadi 3 periodisasi yang berlangsung sekitar tahun 650 sampai 1000 Masehi. 3 periode ini dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan juga Bani Abbasiyah. Masa kejayaan Islam terjadi pada masa Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Pada masa itu, Baghdad menjadi sentral dari pusat ilmu pengetahuan. Menurut Buddha, ada 2 hal yang mempengaruhi kemajuan umat Islam. Yang pertama adalah masyarakat memiliki budaya menulis yang terinspirasi oleh Al-Quran. Yang kedua, adanya pengaruh dari filsuf Yunani yang merubah pola pikir ilmuwan Arab menjadi lebih sistematis. Kemudian adalah sebab-sebab kemunduran umat Islam. Menurut sejarawan, keruntuhan peradaban Islam setidaknya disebabkan oleh 2 hal, yaitu dari segi politik dan moral. Secara politik, keruntuhan Islam terjadi karena adanya friksi dan juga konflik antar putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer dan perebutan kekuasaan. Selain itu, pemerintah pusat juga tidak mampu mengatasi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh penguasa lokal. Dari segi moral, para penguasa banyak yang kehilangan kredibilitas karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Mereka banyak yang menjadi serakah, gila harta, tahta, dan juga wanita. Selain itu, terdapat catatan yang menyatakan kemunduran Islam disebabkan adanya penyerbuan yang dilakukan oleh tentara Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan dan juga dilakukan pada pertengahan abad ke-13. Akibat dari penyerangan ini banyak sekali buku-buku yang dibakar, ada banyak sejarawan dan juga ulama yang terbunuh, dan banyak sekali pusat-pusat pengetahuan dan perpustakaan yang dihancurkan. Selanjutnya ada kontribusi ilmuwan muslim klasik terhadap kemajuan barat modern. Yang pertama ada Jabir bin Hayyan. Beliau bernama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah al-Azdi. Beliau dilahirkan di Tus, Iran. Beliau merupakan seorang ahli kimia. Di antara temuannya adalah penemuan alat-alat kimia dari logam dan juga kaca, pemaduan asam hidrolik dan asam netrik, menemukan cara yang efektif untuk memurnikan logam dan menjaga besi dari karat. Kemudian beliau juga merumuskan cara pembuatan tinta dari sulfat besi yang dicampur emas untuk menggantikan tinta emas. Tokoh yang selanjutnya ada Muhammad bin Abu Musa al-Khawarizmi. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 1164 Hijriah maksud saya. Beliau seorang ahli matematika dan juga dasar-dasar aljabar.
Beliau juga ahli di bidang ilmu falak, trigonometri, dan juga geografi. Beberapa dari karyanya adalah beliau yang mengarang buku algoritma dengan mengutip angka-angka dari India, yang kemudian menjadi banyak rujukan oleh para ilmuwan dan juga pebisnis dan insinyur. Beliau juga yang menggagas aljabar dan memisahkannya dari ilmu hitung dan mengarang buku berjudul Al-Jabar wa Al-Muqabbalah. Selanjutnya adalah tokoh yang ketiga, bernama lengkap Abu Yusuf Yaqub Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 800 Masehi dan meninggal pada tahun 876 Masehi. Beliau merupakan seorang pemikir besar yang mungkin mengungguli para ilmuwan lainnya. Sebagian dari karyanya adalah di bidang astronomi, beliau yang menyatakan dampak posisi planet pada keadaan bumi. Contohnya itu peristiwa pasang surut air laut yang dipengaruhi oleh posisi bulan. Di ilmu alam dan fisika, beliau menyatakan bahwa warna biru pada langit itu bukan warna yang sebenarnya, melainkan pantulan dari cahaya yang berasal dari uap air dan butiran debu yang menggantung di udara. Beliau juga mengarang kitab di berbagai bidang seperti teknik mesin, kimia industri, kimia logam, matematika, geometri, kedokteran, filsafat, farmasi, dan juga musik. Tokoh yang terakhir adalah Ibnu Sina. Beliau bernama lengkap Abu Ali Al-Husin bin Abdullah Ibnu Sina. Ilmuwan Eropa menyebut beliau dengan sebutan Avicenna. Beliau merupakan seorang ahli di bidang filsafat, utamanya kedokteran. Beberapa dari karyanya adalah beliau orang pertama yang menemukan pengobatan dengan menyuntikkan obat di bawah kulit. Beliau juga yang menciptakan alat bantu pernafasan yang terbuat dari emas dan perak yang kemudian dimasukkan ke kerongkongan. Beliau yang menemukan cacing ancylostoma, cacing filarial penyebab penyakit kaki gajah, dan juga pengobatan penyakit antraks. Materi selanjutnya adalah ketertinggalan umat Islam di bidang iptek dan budaya. Silakan bagi yang bertugas. Oke, materi berikutnya adalah mengenai ketertinggalan umat Islam di bidang iptek dan budaya. Pertama, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iptek. Iptek ialah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan mengenai fenomena maupun gejala alam yang didapat dari serangkaian metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah keterampilan pengetahuan yang merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan oleh manusia. Setelah mengetahui pengertian dari iptek tadi, saat ini kita sangat mengetahui bahwa iptek mengalami kemajuan yang sangat pesat. Lalu bagaimana pandangan umat Islam terhadap kemajuan iptek? Umat Islam memandang iptek dengan menganut bahwa syariat Islam harus tetap dijadikan standar sebelum menerima kemajuan yang telah ada. Contohnya adalah hukum vaksin COVID-19. Dalam Islam sempat dihebohkan oleh masyarakat. Dari peristiwa tersebut, dapat diketahui bahwa umat Islam mengutamakan syariah ketentuan halal atau haram sebagai tolak ukur kemajuan iptek sebelum menerima dan memanfaatkannya. Berikutnya adalah penyebab ketertinggalan umat Islam dalam bidang iptek dan budaya. Yang pertama adalah lalai dalam memahami serta meninggalkan ajaran agama Islam. Padahal sesungguhnya Islam malah menganjurkan umatnya untuk mempelajari dan menguasai iptek. Yang kedua, pertentangan ideologis akibat pola pikir yang masih tradisional. Maksudnya adalah masih ada masyarakat yang menolak perkembangan teknologi. Seharusnya di zaman modern ini kita bisa mengembangkan tradisi berpikir bebas dan independen, sehingga dapat memperoleh ilmu yang kita hendaki. Yang ketiga, tidak menguasai perkembangan iptek. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengembangkan sistem pendidikan yang memperkuat pengetahuan dan kemanusiaan. Dengan cara ini, ilmu pengetahuan yang berkembang dalam Islam tak hanya berguna bagi agama kita, tapi juga berguna bagi kemanusiaan. Kemudian adalah akibat ketertinggalan umat Islam dalam bidang iptek dan budaya. Yang pertama, agama Islam dianggap sebagai agama yang lebih rendah kemajuan ipteknya dibandingkan agama besar lainnya.
Yang kedua, negara yang mayoritas warganya beragama Islam tidak dapat membuat rakyatnya makmur. Dan yang terakhir, kemajuan iptek di dunia Islam tidak merata perkembangannya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilahkan. Oke, next slide. Menuju kebangkitan umat Islam. Menuju kebangkitan umat Islam merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali. Karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang. Khususnya kegemilangan itu tampak sejak 7 abad pertama sejak lahirnya Islam dimulai pada masa Rasulullah SAW. Namun saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan. Akan tetapi kebangkitan umat Islam dapat ditumbuhkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Aspek internal merupakan aspek yang berasal dari dalam umat Islam itu sendiri, baik secara moral ataupun secara profesional. Kebangkitan umat Islam dapat dimulai dengan adanya semangat bangkit dari keterpurukan umat Islam, serta memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk dapat bangkit dari keterpurukan dengan didorong oleh seluruh potensi yang dimiliki oleh umat Islam. Tentunya potensi ini berlandaskan atas kepemahaman bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Potensi-potensi yang dimiliki oleh umat Islam, potensi pedoman umat Islam, potensi umat Islam itu sendiri, potensi sumber daya alam, dan potensi sejarah dan potensi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran yang dapat menginspirasi umat Islam untuk selalu gigih dalam berusaha terdapat pada surat Al-Insyirah ayat 7 hingga ayat 8 yang berbunyi Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu selesai dalam suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap. Ayat ini meminta kita untuk selalu menyusun pekerjaan yang sudah selesai dengan mantap dengan pekerjaan yang lain. Dengan kata lain, produktivitas harus selalu dimiliki setiap mukminin. Selain itu, ayat ini juga memberikan penjelasan terhadap perintah berharap, yakni selayaknya harapan itu hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah aspek eksternal. Aspek eksternal merupakan aspek yang berasal dari luar Islam. Islam seharusnya tidak menutupi diri dari tradisi ataupun ilmu yang bersumber dari non-Muslim, karena akal yang mereka miliki pada hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sikap antipati umat Islam pada kemampuan iptek, maka akan menjadikan umat Islam semakin tertinggal dari kemajuan. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran merupakan panduan, inspirasi, dan moralitas yang akan menghindarkan umat Muslim pada perilaku yang tidak terpuji. Dampak negatif dari pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan kemajuan barat modern adalah sumber umat Islam untuk maju dari keterpurukan. Langkah yang harus diambil umat Islam agar menuju kebangkitan adalah dengan mempelajari prestasi barat modern untuk akhirnya dapat bersaing dengan mereka. Namun hal ini harus berjalan beriringan dengan moralitas Al-Quran agar umat Islam tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Baik, materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke submateri selanjutnya adalah Islam Nusantara atau potret kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Islam Nusantara. Islam Nusantara terdiri dari dua kata, Islam dan Nusantara, yang berarti Islam, penyerahan, kepatuhan, ketumbuhan, dan perdamaian. Agama ini memiliki 5 ajaran pokok sebagaimana diungkapkan Nabi Muhammad, yaitu Islam adalah bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, serta melaksanakan puasa dan menunaikan haji bagi yang mampu. Nusantara sendiri terdapat dalam istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Kata ini berasal dari manuskrip berbahasa Jawa sekitar abad ke-12 sampai ke-16 sebagai konsep negara Majapahit. Berdasarkan pengertian di atas, Islam Nusantara adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan diikuti oleh penduduk asli Nusantara atau Indonesia, atau orang yang bertempat tinggal di dalamnya. Namun, jika dikaitkan dengan pandangan setiap Muslim atau organisasi Islam tertentu, konsep Islam Nusantara ini akan menjadi lebih kompleks. Bagaimana terjadi dalam organisasi Islam terbesar di dunia,
NU. Next. Yang kedua, kita masuk ke potret kebudayaan Islam Indonesia. Yang pertama, kerajaan-kerajaan Islam. Yang kita ketahui bahwa di Indonesia penyebaran agama Islam melalui kerajaan-kerajaan yang ibaratnya berdiri dari mereka yang terjajah dari kerajaan Hindu. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri yaitu di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Daerah ini sudah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 dan ke-3 Masehi. Pendiri kerajaan yang terkenal adalah Malik al-Saleh yang meninggal pada tahun 699 Hijriah atau 1297 Masehi. Malik al-Saleh masuk Islam berkat bertemunya dengan Said Ismail, seorang utusan Syarif Makkah. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Menurut Haji de Graaf dalam Latin 209, Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian wilayah Aceh. Raja pertama yang memerintah Kerajaan Aceh adalah Ali Mukhayat Shah. Puncak Kerajaan Aceh tadi saat dipimpin Sultan Iskandar Muda 1908 sampai 1637 Masehi yang terletak pada sistem perdagangannya yang komoditinya sangat diminati oleh para penjajah zaman dahulu. Di wilayah Jawa terdapat kerajaan Islam yang pertama itu Kerajaan Islam Demak. Perkembangan kerajaan ini bersamaan waktunya dengan runtuhnya dari Kerajaan Majapahit. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Dinta, Wali Songo sepakat untuk mengangkat Aden Patah menjadi Raja Demak yang pertama. Dan pada masa Sultan Trenggono, pemerintah tahun 1924 sampai 1546 Masehi, Sultan Demak yang ketiga, Islam dikembangkan ke seluruh tanah Jawa hingga ke Kalimantan Selatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud peradaban Islam di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama birokrasi keagamaan, yaitu di semua kerajaan Islam penasihat rajanya adalah para ulama. Yang kedua, ulama dan karya-karyanya. Ulama Muslim yang terkenal pertama di Indonesia adalah Hamzah Fansuri. Nah, yang ketiga, arsitek bangunan, yaitu yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Masjid Agung di berbagai kota di Indonesia merupakan ikon peradaban Islam di Nusantara, seperti Masjid Kuno Demak, Masjid Agung Banten, dan Masjid Ampel di Surabaya. Dari pengamatan terhadap peradaban Islam di Indonesia, terlihat jelas adanya akulturasi budaya Islam dan budaya lokal, seperti dakwah di Indonesia yang menggantikan kebiasaan meminum arak dengan kebiasaan meminum teh, tetapi menggunakan jenis gelas yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bisa hidup dimanapun dan kapanpun. Oke, next. Kemudian seni Islam dalam peradaban Indonesia. Nah, yang pertama ada seni baca Al-Quran, qiraah, dan sholawatan. Seni Islam, terutama seni baca Al-Quran di Indonesia adalah inspirasi ketuhanan yang sejak zaman Nabi Muhammad hingga zaman modern tidak pernah berubah sebagai manifestasi keimanan kepada Allah. Nah, kemudian seni Islam selanjutnya yaitu seni sholawatan yang bertahan sebagai bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, ada musik gambus dan rebana. Musik Islam di Indonesia menemukan identitas dan kekhasannya seiring dengan penyebaran Islam. Salah satunya yaitu musik gambus dan rebana. Kemudian grup musik modern Islami. Beberapa kelompok musik sekuler mencoba terjun ke musik dakwah Islam. Contohnya yaitu grup band Ungu yang mulai mengeluarkan album religinya. Selain itu juga Rhoma Irama yang mulai menciptakan dangdut dakwah. Nah, yang terakhir yaitu seni kaligrafi.
Pengaruh Islam pada seni Indonesia juga terdapat pada seni tulis, yaitu kaligrafi Al-Quran dan Al-Hadis. Perkembangan seni kaligrafi di Indonesia juga mempengaruhi perkembangan arsitektur yang mendorong lahirnya kreasi-kreasi seni bangunan di Indonesia cenderung memiliki gaya arsitektur yang berbeda. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.